nggak usah. Brand saya jangan sampai muncul di panggung politik. Bahaya. Wabarakatuh, kembali bersama saya di channel Rian TV. Ketika saya menonton Preman Pensiun tadi ada sebuah pesan, ya, ada sebuah pesan atau sebuah kritik yang dilayangkan kepada situasi politik di Indonesia ataupun mungkin ya di dunia, ya mungkin seperti itu. Dan saya menangkap bahwa video yang sebelumnya saya putar ini sangat sekali menyindir dan bahkan mungkin sangat mengena sekali, ya, langsung ke sasaran yang dituju, yaitu partai-partai politik di Indonesia ataupun kemungkinan yang ada di dunia seperti itu. Saya detailnya tidak tahu, cuman dari sini ada beberapa bukti bahwa, dan juga ada beberapa pernyataan dari salah satu politisi juga sendiri itu mengatakan bahwa di dalam video tersebut, ya, ceritanya itu seorang yang namanya Bang Edi, ya. Jadi Bang Edi itu seorang dulunya sepertinya preman seperti itu, ya, dan akhirnya ingin terjun ke dunia politik, ya. Jadi terjun ke dunia politik, kemudian dia butuh yang ketika dia menjadi seorang politikus, maka dia mendekati seorang yang namanya pemodal. Jadi pemodal yang intinya di situ akan memodali dia, ya, ingin menanamkan modal kepada seorang politisi ini dalam mengarungi dunia politiknya, karena memang dunia politik itu tidak mudah, ya, tidak murah, ya. Kita bisa bayangkan ketika di sekitar kita saja, ketika pemilihan kepala desa itu saja, itu modalnya juga tidak gemen-gemen, ya, em-eman, ya. Kalau ya pemodal, kalau seorang yang tidak punya modal, ya tidak akan bisa maju, katakan seperti itu. Ataupun seorang yang tidak punya channel, ya, orang yang tidak terlalu banyak uang tapi dia punya channel yang nantinya bisa semacam sharing apapun setelah hasilnya jadi, itu kan nanti bisa juga seperti itu. Dan ini ceritakan memang seperti itu, ada pemodal. Jadi dalam sinetron tadi itu ada pemodal yang intinya memodali seorang politikus untuk maju ke dalam dunia politik, dan itu dikatakan bahwa rahasia. Jadi intinya seorang pengusaha itu jangan sampai ini brand saya ataupun perusahaan saya itu tahu, masyarakat tahu bahwa ini saya seorang pemodal, intinya seperti itu. Dan kemungkinan yang ini akan saya sinkronkan dengan pernyataan Fachri Hamzah di dalam salah satu obrolan politik kalau tidak salah di Total Politik, ya, maaf saya sebut, ya, di Total Politik, salah satu konten channel YouTube juga, itu mengatakan bahwa Nasdem ini sebenarnya modalnya belum, bandarnya belum deal. Jadi intinya seperti itu. Jadi kenapa sampai sekarang di koalisinya itu belum ada deklarasi bahwa menentukan partai politik mana yang akan ikut di dalam perpolitikan tersebut. Jadi Fahri mengatakan bahwa ini bandarnya belum deal. Jadi bandar itu fungsinya apa? Yang memodali. Jadi memodali seseorang untuk terjun di dunia politik tersebut, seorang yang populer, katakanlah Anies Baswedan. Dia tidak perlu banyak mengeluarkan uang sebenarnya, tapi ada pemodal yang nantinya akan memodali seorang, ya, politikus, katakanlah Anies, Ganjar atau siapa. Ini, ya, saya tidak menyebut salah satu, yang penting ini tidak ini bukan rahasia lagi bahwa memang sebenarnya, ya, ada pemodal, ada bandar seperti itu. Dan yang kita bicarakan apa? Yang kita bicarakan masalah antara ketika orang mengeluarkan modal, pasti dia akan meminta keuntungan dari situ, karena tidak mungkin, ya, secara seorang bisnismen atau pengusaha itu secara gratis memberikan sebuah modal tanpa adanya feedback kepada dia, entah itu feedback secara langsung ataupun nanti ketika
seorang politikus atau calon pemimpin yang akan dijadikan yang dimodali ini sudah jadi, pasti dia akan menuntut balik bahwa akan meminta keuntungan dari dia, entah dari segi kemudahan dia dalam perusahaannya mengurus sesuatu ataupun feedback dalam bentuk keuangan ataupun yang lainnya. Kita secara detailnya pun sebenarnya juga tidak tahu, tapi memang itu sebenarnya sebuah hal yang tidak rahasia lagi. Yang intinya pemodal itu yang menjadi yang utama. Ketika tidak ada pemodal di situ, ya partai politik tidak terlalu jalan, ya bisa jalan. Tapi juga Fahri mengatakan bahwa seperti ini. Jadi ada salah satu partai yang sebenarnya tidak terlalu membawa modal ataupun memasukkan pemodal di situ ataupun bandar di situ, yaitu cuman PDIP. Itu kata Fahri Hamzah ya, bukan kata kita sendiri. Dan Fahri Hamzah itu pun sebenarnya dari dulu itu seorang pengkritik ya. Jadi intinya pengkritik dari partai PDIP ataupun pengkritik di masa pemerintahan Jokowi itu pun sampai mengatakan seperti itu. Dan pernyataan seperti ini dibantah oleh Partai Nasdem ya, dari salah satu anggota partai atau salah satu dari anggota partai di Nasdem itu mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak ada di Partai Nasdem, karena Partai Nasdem tidak menggunakan bahan seperti itu. Mungkin di partainya Fahri Hamzah, apa bisa dilihat lagi menggunakan cara-cara seperti itu sampai dia bisa mengatakan seperti itu intinya mengatakan salah satu pembelaannya. Ya tidak usah dipungkiri lah sebenarnya yang mengetahui ya, jadi yang mengetahui ya orang yang terjun di dunia politik ya, seperti itu ya. Karena ketika Fahri Hamzah mengatakan seperti itu ya, saya yakin memang trik-trik seperti itu ataupun urusan-urusan seperti itu atau bisnis seperti itu, bisnis antara politik dengan bisnis itu nyambung, tetap kesambung. Entah nanti sebenarnya yang secara berapa persen saja seorang pemodal itu menguasai ya. Tapi ketika yang pemodal itu menguasai secara ibaratnya 80% ke atas, itu sangat membahayakan negeri kita sebenarnya ya. Dan ini sampai sekarang itu bukan suatu hal yang umum, karena dari kepala desa pun pemilihan seperti itu saya mengamati ya, pemilihan sangat butuh modal banyak ya. Yang akhirnya ketika sudah menjadi ya akhirnya menuntut balik, karena kemungkinan tidak sesuai dengan gajinya, dan sedangkan modal dia sangat besar. Apa yang bisa dia berbuat yang menuntut balik dengan cara-cara yang lain, seperti cara-cara korupsi ataupun cara-cara lain yang kita tidak tahu secara pastinya seperti itu. Just opinion ya. Kalau tidak setuju silahkan di komen di kolom komentar dengan santun. Kalau tidak setuju cukup like dan share video ini biar banyak yang tahu tentang video-video kita. Terima kasih dari awal sampai akhir sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.